Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, terima kasih telah bergabung di dalam video ini. Video kita kali ini mengambil materi dari Faka Radio, Komunitas Tritunggal Maha Kudus, minggu kedua bulan Oktober tahun 2020. Saya adalah seorang kepala keluarga, dan ini adalah tanggung jawab yang tidak mudah. Bahkan sampai dengan sekarang, itu masih adalah proses pembelajaran bagi saya dari hari ke hari. Bagaimana caranya mengatur kehidupan keluarga, bagaimana caranya merencanakan kehidupan keluarga, bagaimana caranya membesarkan anak-anak, mendidik anak-anak, semuanya begitu kompleks. Namun saya beruntung, sebagai seorang Katolik, saya sering mendapat pengajaran bahwa kita hendaklah meneladani Tuhan Yesus dan menerapkan ajaran Tuhan Yesus di dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan nampaknya dengan melakukan itu, dengan bersungguh-sungguh mencari kehendak Allah di dalam kehidupan saya, di dalam kehidupan keluarga saya, perlahan-lahan kami bisa membangun keluarga yang harmonis dan bahagia. Nampaknya Tuhan izinkan istri saya untuk hidup dengan bahagia. Nampaknya Tuhan izinkan anak-anak saya untuk tumbuh menjadi anak-anak gadis yang baik hati dan mandiri. Semua itu karena Tuhan izinkan saya untuk menjadi raja, imam, dan nabi di dalam keluarga kami, seturut teladan daripada Tuhan Yesus. Selain menikmati hari-hari bersama keluarga, saya juga terlibat aktif di dalam lingkungan dan komunitas kategorial. Saya adalah umat lingkungan Santo Nicholas Duta Garden, dan saya adalah anggota komunitas Tritunggal Maha Kudus. Sebagai umat, saya selalu aktif untuk mengikuti kegiatan-kegiatan atau acara-acara rutin lingkungan dan komunitas. Tapi lebih daripada itu, saya mencoba untuk terlibat lebih dalam, lebih aktif, lebih produktif lagi untuk ikut dalam kegiatan-kegiatan lingkungan dan komunitas tersebut. Ya, mengadakan bakti sosial, menyelenggarakan retret, memberi pengajaran, bahkan saat ini membantu membuat pertemuan-pertemuan online. Semuanya itu saya lakukan dengan sungguh-sungguh. Namun, apa yang membuat semua itu bisa berhasil? Nah, kembali lagi, saya selalu memasukkan ajaran Tuhan Yesus, teladan Tuhan Yesus di dalam setiap kegiatan saya di lingkungan dan di komunitas itu. Jadi saya coba mengenali apa kehendak Tuhan Yesus bagi saya di dalam lingkungan dan komunitas saya. Dan dengan menghadirkan Tuhan Yesus di dalam semua kegiatan itu, dengan meneladani ajaran-ajaran Tuhan Yesus, kelihatannya saya dapat berinteraksi dengan baik dengan teman-teman, dan kami bisa menghasilkan misi-misi yang bisa dinikmati dan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga dengan izin Tuhan Yesus, saya ternyata bisa menjadi nabi, imam, dan raja di dalam kegiatan lingkungan dan komunitas ini. Ya, memang hal itulah yang dibahas di dalam Faka Radio kali ini, yaitu menjadi nabi, imam, dan raja. Landasan daripada Faka Radio kali ini
adalah Katekismus Gereja Katolik nomor 783. Jadi di situ disebutkan Tuhan Yesus diurapi oleh Bapa dengan Roh Kudus dan dijadikan imam, nabi dan raja. Nah, kita seluruh umat Allah haruslah mengambil bagian dalam ketiga jabatan Kristus ini dan bertanggung jawab untuk perutusan dan pelayanan yang keluar daripadanya. Itu yang harus kita lakukan. Nah, coba kita lihat satu persatu. Bagaimana itu menjadi nabi, imam, dan raja. Nabi itu adalah seseorang yang menerima wahyu dari Allah tentang agama dan misinya. Dan ia berkewajiban untuk menyampaikan ajaran agamanya yang diterima dari Tuhan itu. Nah, bagi kita umat, tugas-tugas kita sebagai nabi itu adalah ada 4 poin di situ. Poin yang pertama itu mengenali kehendak Allah. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita tahu bahwa firman itu telah menjadi manusia. Dan kita bisa menemukan firman itu di dalam Alkitab. Kita harus lebih sering membaca Alkitab, membawanya ke dalam permenungan, sehingga kita bisa mengenali kehendak Allah di dalam kehidupan dan di dalam setiap kegiatan-kegiatan kita. Poin kedua, mengenai mengajar dan menegur dengan firman Allah, rasanya sudah cukup jelas. Lalu poin ketiga, memberitakan firman Kristus, juga rasanya cukup jelas. Poin keempat adalah mempertanggungjawabkan atau apologia firman Kristus. Ini maksudnya kita bertanggung jawab untuk meluruskan pemahaman-pemahaman yang salah tentang ajaran Tuhan Yesus. Jadi kadang-kadang kita dihadapkan kepada orang yang salah memahami ajaran Kristus, sehingga kita sebagai fungsi kita sebagai nabi, kita harus meluruskan hal tersebut. Ya. Namun kita juga harus bijaksana. Karena tidak jarang kita ketemu orang yang memberikan pernyataan atau pertanyaan kepada kita tentang ajaran-ajaran Kristus yang salah. Nah, kita harus hati-hati karena kadang-kadang orang seperti ini, dia memang tujuannya adalah untuk melecehkan agama kita. Jadi rasanya tidak perlu kita tanggapi. Karena sebaik apapun jawaban kita, rasanya orang seperti ini dia tidak akan berubah. Karena memang tujuan dia tadinya adalah untuk melecehkan agama kita. Ya, jadi kita harus bijaksana juga dalam melakukan apologia ini. Sebagai imam, itu kita harus menjadi pemimpin yang bisa mengayomi, memberikan teladan, dan memberikan solusi. Nah, di sini ada 3 poin daripada tugas-tugas kita sebagai imam, yaitu poin pertama, berdoa dan bersyafaat bagi orang lain. Ini rasanya cukup jelas. Jadi kalau doa, kita jangan doa untuk diri sendiri, tapi juga doa untuk orang lain tentunya. Poin kedua adalah mempersembahkan diri. Nah, ini maksudnya seperti para imam, mencontoh para imam itu, kita hendaknya di dalam setiap aspek kehidupan kita, di dalam setiap langkah kehidupan kita, kita harus mengarahkan semua kegiatan dan tingkah laku, tindak tanduk kita itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi itu yang dimaksud dengan mempersembahkan diri sebagai seorang imam di sini, sebagai tugas seorang imam di sini. Nah, poin ketiga di situ adalah berbuat baik secara konkret. Ya, ini sudah jelas apa yang dimaksud. Ya. Lalu sebagai raja kan memiliki kekuasaan yang tertinggi.
Jadi ia dapat membuat kebijakan-kebijakan yang dianggap baik dan benar untuk orang banyak. Nah, tugas-tugas sebagai raja itu yang pertama adalah memiliki otoritas untuk menasehati berdasarkan kebenaran firman Allah. Nah, ini rasanya cukup jelas poin yang ini. Lalu poin kedua itu adalah otoritas untuk melakukan semua yang Yesus lakukan. Nah, kemudian ada pertanyaan, ya semua yang Tuhan Yesus lakukan itu kan adalah sesuatu yang ilahi. Bagaimana mungkin kita melakukan semua yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Nah, harus kita pahami bahwa yang Tuhan Yesus lakukan, karya Tuhan Yesus di dunia, adalah untuk mengalahkan maut dan kedagingan. Nah, itu yang harus kita lakukan sebagai raja di dalam kehidupan ini untuk meneladani Kristus. Jadi kita harus melawan sifat-sifat kedagingan, kehendak-kehendak kedagingan, dan bisikan daripada si jahat. Ya. Dan poin ketiga adalah otoritas untuk mengelola segala hal. Ya, ini sudah cukup jelas lah, seperti yang tadi saya contohkan di dalam keluarga, di dalam komunitas, kadang-kadang harus berkoordinasi, harus menjadi pemimpin dan segala macam, ya harus mengelola segala hal sebagai tugas seorang raja. Ya. Dan inilah yang harus kita ingat. Rahmat pembaptisan yang telah kita terima itu berupa panggilan luhur untuk kita ikut serta di dalam perutusan Tuhan Yesus sebagai nabi, imam, dan raja. Ya. Jadi itulah tadi di awal saya bercerita tentang kehidupan saya di dalam keluarga, di dalam lingkungan dan komunitas, bukan karena saya berpuas diri, tetapi saya bersyukur karena ternyata saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menjalankan tugas saya, meneladani Tuhan Yesus, untuk menjadi nabi, imam, dan raja di dalam semua aspek kehidupan saya, menghadirkan Tuhan Yesus di dalam setiap aspek kehidupan saya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, untuk permenungan kita setelah video ini, mari kita teliti ke dalam hati kita masing-masing, apakah kita sudah menjalankan fungsi kita sebagai seorang nabi, imam, dan raja? Kalaupun belum, apa tantangannya? Kita coba cari jawabannya. Kalau Bapak Ibu berkenan atau ingin menyampaikan pertanyaan atau berdiskusi dengan saya, silakan tinggalkan pesan di YouTube channel saya ini. Tapi alangkah lebih baiknya lagi apabila Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus bisa meluangkan waktu untuk bertemu dengan pastor, dengan romo, dengan suster, dengan frater, untuk berdiskusi lebih jauh tentang bagaimana kita seorang Kristiani, seorang Katolik, untuk menjadi nabi, imam, dan raja seturut kehendak Kristus sebagaimana yang dirumuskan di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 783. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sekali lagi terima kasih sudah bergabung di dalam video ini. Tuhan memberkati.